Allah iza ahabba abdah ibtalahu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, Allah pasti uji. Allah pasti uji, Pak. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan uji. Ahasiban nasu ayyusraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira kalian akan dibiarkan saja berkata saya ini orang beriman, bahkan nama saya Iman, ya, tinggal di Masjid Nurul Iman pula dekatnya. Apa kalian akan dibiarkan sebelum kalian datang ujian? Inilah gunanya terhujam. Jangan gara-gara pilek sikit tak datang ke masjid. Tahan banting loh untuk ketaatan. Punya kesabaran loh. Karena Imam Ghazali katakan antara sabar dan iman tak ubahnya seperti jasad. Ini ke bawah adalah iman, kepala ini sabar. Bagaimanapun saya mengatakan, kita mengatakan kami ini orang beriman, kami orang beriman, saya orang beriman, bahkan datuk saya namanya Iman, nenek saya pun ngasih saya namanya Iman nih, mama saya kasih nama Iman, beriman saya nih. Tapi kalau tidak sabar, jangan katakan kita orang beriman. Jangan katakan. Apalah artinya badan tanpa kepala? Ya. Apalah artinya badan tanpa kepala? Maka semua lingkungi ujian. Untuk apa? Untuk menguji iman. Kenapa? Sudah tidak terhunjam dalam hatimu tuh kalimat thayyibah itu. Karena itu Allah ibaratkan. Karena ujian tak akan habis. Ujian tak akan habis. Lingkaran ujian. Anak, istri, laki, susah, senang, ujian. Nabi mengibaratkan satu ketika membuat garis segi empat nih. Nah, ini kalau Quran nih. Ya, Quran. Ini katakanlah garis. Ya, katakanlah garis nih. Setelah Nabi bikin kayak gini, Nabi gores-gores ini nih. Ada garis-garis. Kemudian keluarnya kasih Nabi garis lagi. Nah, katakanlah ini garis ke atas dari sini. Pak ya, ini garis keluar. Nabi tanya, tahu enggak kalian apa maksudnya? Kata Rasulullah, enggak ya Rasulullah. Kata Nabi, ini umur manusia. Batas ini adalah umur manusia. Nih. Dari sini manusia hidup sampai sini mati. Lalu garis ini apa maksudnya? Tahu enggak? Kata enggak. Kata Nabi, garis ini ujian-ujian manusia. Satu ujian selesai, datang berikutnya. Selesai lagi, datang berikutnya. Selesai lagi, datang berikutnya. Selesai datang berikutnya. Sampai kapan? Sampai sini nih. Sampai mati. Ini ujian manusia. Lalu ini apa nih yang keluar nih? Garis yang keluar nih. Ini adalah angan-angan manusia. Jadi angan-angannya tuh lebih panjang daripada umurnya. Nah, angan-angan manusia itu lebih panjang daripada umurnya. Nggak nyadar kadang-kadang kita sudah tua. Yang namanya rasa kan tak pernah hilang. Hah? Orang yang suka dengan gelamai, ba'aka-ba'abana tetap enak gelamai. Tapi tak ingat fisik kita dah tua. Dimakan gelamai, asik-asik mengunyah, jatuh gigi ke bawah. Rupanya giginya lah. Udah gigi yang diganti, tapi kena ingin juga, udah coba. Makan. Begitu buka mulut malah jatuh gigi sama gelamai, lengket sama gelamainya itu. Ini yang kadang kita nak nyadar. Nak nyadar kita. Inilah ujian datang. Tapi orang beriman dia akan tahan banting. Tengoklah para sahabat. Ketika kalimah itu terhunjam kepada Bilal bin Rabah, apa yang terjadi? Walaupun di tengah padang pasir, di terik matahari yang sangat luar biasa panas, ditengadahkan
dicambuk dan dicemeti, siang dan malam dicambuk dan dicemeti. Untuk apa? Untuk menghilangkan, mengeluarkan kalimat itu dalam dirinya, kalimat tauhid itu dalam dirinya, agar dia keluar, tidak ada lagi dalam dirinya. Tapi kalimat itu sudah terhujam dalam hatinya. Sakit itu baginya justru mendatangkan kepadanya kenikmatan dalam kehidupan. Ketika ditanya oleh istrinya, wahai suamiku, kapan hidupmu yang paling terbaik? Biasalah orang rumah tanya kan, bila pernah lama ada. Pikir istrinya, suatu saat kapan paling enak hidup? Ketika kita pengantin baru, kan begitu barangkali kalau suami. Tapi kata Bilal apa? Wahai suamiku, kapan hidupmu yang paling terbaik? Kata Bilal, ketika aku ditengadahkan di padang pasir, hari panas yang luar biasa, badanku dicambuk dan dicemeti, itulah kenikmatan hidup yang paling hebat. Kenapa? Terhujam kalimat itu. Walaupun badannya menderita, fisiknya menderita, tidak goyah. Tidak goyah. Coba tengok Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berada dalam kobaran api berapa lama? Tidak lama doh. Berapa lamanya? Ada mengatakan 40 hari, ada mengatakan 60 hari. Berapa luas apinya? Loh, jangan ditanya. Ya. Tapi ke kalimat itu terhujan dalam hatinya. Ditanyakan, kapan nikmatmu yang paling hidup? Kepada Nabi Ibrahim ditanyakan. Apa kata Nabi Ibrahim? Ketika saya berada dalam kobaran api, pada saat itu datang malaikat menawarkan, aku tolak. Aku hanya serahkan diri kepada Allah. Itulah kenikmatan hidupku yang paling terbaik. Ini sejarah buktikan. Ali bin Abi Thalib ketika di kampung, ada seluruh orang kafir Quraisy sudah ingin berencana bunuh Nabi ini. Udah bunuh Nabi. Nabi tidur di rumahnya. Nah, Nabi bilang, Ali, kamu tidur di rumahku. Tidur di kasur Nabi tidur. Ya, di kasur Nabi tidur. Orang kafir Quraisy mengepung dengan senjata lengkap gitu. Dengan senjata lengkap dikepung. Nah, Ali bin Abi Thalib tidur di kamar Nabi, tidur di kasur Nabi, tempat tidur Nabi. Orang mengepung dengan senjata, ingin membunuh. Dalam bahasa kitanya barangkali bahasa tumbal lah, barangkali lah bahasa seperti itu. Kalau bisa kata itu, bisa enggak kita tidur kira-kira? Orang mengepung sekampung Pak dengan senjata lengkap. Tapi ketika ditanyakan kepada Ali, wahai Ali, bagaimana perasaanmu tidur ketika kamu tidur di tempat Nabi dan orang-orang mengepungmu dengan senjata lengkap? Apa perasaanmu? Kata Ali bin Abi Thalib, belum pernah saya merasakan nikmatnya tidur kecuali tidur pada saat itu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ini kalimat sudah terhujam dalam hati, Pak. Ketika ini kalimat sudah terhujam dalam hati, maka kehidupan ini nikmat. Ujian dan ujian, kita yakin ujian-ujian itu apa? Untuk memuluskan masuk surga. Apapun bentuk ujiannya, ini ujian loh. Ya. Nah, laki tidak sesuai, jo kiro-kiro. Ujian awak kemah. Bini model itu pulang. Nah, ujian den kemah. Ya, bini berangka-berangnya kawak bini. Bini tambah buruk bantu. Itu ndak ujian tuh, tengok dulu. Ya. Kalau cok mencalek bini orang tuh buruk bini awak. Ya. Makanya tundukkan pandangan kepada lawan jenis yang lain, baik laki-laki maupun perempuan. Tundukkan pandangan, jangan tengok yang lain, tengok suami kita, tengok istri kita. Maka dia akan tambah hebat, tambah cantik. Semuanya ujian. Anak ujian. Depan ni yang dan cari anak kau. Berceritalah ibu-ibu tentang anak. Susah banam cari anak-anak kini. Ya itu ujian.
perintahkan, wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkan keluargamu salat, wastabi 'alaiha, tapi kalian sabar. Itu ujian. Anak, harta, segala macam, memang dunia ini ujian, darul imtihan. Agar apa? Terhujam enggak kalimat yang dalam hati kita? Nah, ini dia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kalimat thayyibah ini dia akan mendatangkan luar biasa kekuatan bagi orang beriman. Hujan dan badai, apapun bentuk kehidupan, ketika Allah ridho dengan dia, bagi dia tidak masalah. Tidak masalah, Pak. Dia akan tahan dengan penderitaan asalkan Allah ridho. Ya, asalkan Allah ridho. Jangan sampai gara-gara cobaan, gara-gara penderitaan, lalu kita melakukan maksiat. Ya, betapa banyak orang hari ini hanya gara-gara ekonomi, gara-gara pergaulan. Kemarin ini untuk kita ya sama-sama koreksi. Saya ceramah di Polsek Sukajadi. Umur 16 tahun anak sudah di dalam. Umur 17 tahun anak sudah di dalam. Kasus narkoba, perkelahian, bermacam-macam Pak sana. Ya. Bayangkan Pak. Ini kasus yang perlu kita renungkan. Dan ini memang ujian juga. Ujian bagi kita. Ya. Kenapa ini semua terjadi? Tidak sabar. Tidak sabar. Maka antara sabar dan syukur itu tidak bisa dipisahkan. Pernah saya ceritakan di sini mungkin dulu. Sepasang suami istri. Satu ini istrinya cantik luar biasa, solehah lagi. Suaminya soleh juga tapi buruk luar biasa. Ya. Satu ketika suaminya tengok istrinya pandang-pandang senyum-senyum, pandang-pandang senyum-senyum. Istri nanya, "Ngapa Bang kok senyum-senyum Bang?" Kata suaminya, "Saya bersyukur sekali dapat istri yang soleha, cantik lagi. Kalau begitu kita masuk surga Bang." "Ah, kenapa memang?" "Saya bersabar sekali dapat suami yang jelek kali," katanya. Ya, sabar dan syukur. Ya, sabar dan syukur. Nah, ini dia orang yang punya kalimat tauhid yang terhujam. Bukan itu hanya, tapi bagaimana cabang-cabangnya menjulang ke langit. Bagaimana orang yang mempunyai kalimat yang terhujam dalam hati, amal-amalnya Masya Allah. Ya, amal-amalnya sampai ke langit. Amal-amalnya banyak. Dia doyan dalam beramal. Dia yakin dengan apa? Dengan janji-janji Allah. Walaupun tidak nampak janji Allah itu. Tapi ketika Allah janjikan, Nabi janjikan, dia yakin. Ketika ayat turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian sekali-kali, kata-kata lan itu sekali-kali takkan pernah mencapai puncak kebaikan kecuali kalian memberikan apa yang kalian cintai. Kalau kita tafsir, albir itu artinya surga. Ibnu Katsir artinya apa? Kalian akan belum sampai ke surga Allah sebelum memberikan apa yang paling kalian cintai. Ayat ini turun, sahabat Nabi Abu Tolhah punya kebun namanya Birhah depan Masjid Nabawi, airnya bersih Pak. Datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inilah yang paling aku cintai, aku serahkan kepadamu. Kau pergunakanlah sesuka hatimu." Ini dia kebaikan. Ya, suka dengan yang baik. Berat memang, tapi yang ditengok adalah ridho Allah. Tengoklah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf berlomba-lomba.
Bagaimana Abu Bakar ketika satu peperangan cuaca dalam keadaan panas, Nabi sampaikan kita akan menghadapi musuh dan diperlukan pengorbanan harta benda, diri malah. Abu Bakar, ya, Umar datang membawa harta yang sangat banyak. Abu Bakar pun juga datang seperti itu. Abdurrahman bin Auf juga ditanya kepada Umar, wahai Umar, berapa banyak yang kau tinggalkan harta? Kata Umar bin Khattab, sebanyak yang kubawa. Ya Rasulullah, sebanyak itu juga yang ditinggalkan. Abu Bakar ditanya Nabi. Begitu Abu Bakar sangat banyak membawa, maka ditanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan? Pertanyaan berbeda. Kalau yang pertama kepada Umar, berapa banyak yang kau tinggalkan? Tapi pertanyaan kepada Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan? Kenapa berbeda pertanyaannya? Karena nilai hartanya berbeda. Umar sangat banyak dan keimanannya juga berbeda. Ini orang-orang sama-sama kuat iman, tapi iman Abu Bakar tak satu pun orang yang bisa menandingi. Ketika ditanyakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan? Jawab Abu Bakar, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Diberikan semua untuk Nabi Allah dalam memperjuangkan agama Allah. Maka orang-orang yang imannya kuat itu, dia akan puncaknya, cabang-cabangnya sampai ke langit, mendatangkan amalnya sampai ke langit. Hobi dalam beramal, walaupun balasannya tidak nampak di dunia ini. Makanya orang yang dikatakan orang mutakin, puasa mengantarkan la'allakum tattaqun, agar kalian termasuk orang bertakwa. Apa ciri mutakin? Allazina yu'minuna bil ghaibi, orang yang yakin dengan yang gaib. Ini tidak bisa dihilangkan. Orang yang yakin dengan yang gaib ini adalah salah satu ciri mutakin. Kenapa orang hari ini ogah untuk beramal? Karena keyakinan dengan yang gaib itu tipis. Kenapa orang doyan melakukan kemaksiatan? Karena keyakinan dengan yang gaib itu tipis. Ya. Yakin. Kalaulah yakin di dalam kubur itu ada azab, yakin tak mereka ini akan berbuat baik, berbuat maksiat? Dia percaya memang, tapi keyakinan itu Masya Allah. Ini yang belum bulat untuk kita semua. Satu kisah, nah ini analogi saja. Satu orang ahli tembak, dia dites, ditaruh bola di atas tiang, ditembak dengan jarak yang jauh. Begitu tembak kena, maka seluruh warga tepuk tangan karena hebat. Bola kaki umpama. Habis itu diperkecil lagi, bola kasti, ditaruh di tiang, ditembak, kena juga. Semua orang bergembira, mengacungi jempol. Diambil lagi yang lebih kecil, ya, bola pingpong, ditembak, kena juga. Semua orang, memang hebat orang ini, tembak. Ditaruh yang lebih kecil lagi, buah seri, kena juga, ditembak. Semua orang, memang hebat nih, percaya orang hebat. Tapi ketika diminta siapa yang bisa berdiri sana, ditembak, tidak dikenakan. Atau berdiri situ, taruh bola di kepala, ditembak. Ya. Warga dari tadi menyaksikan kehebatan ahli tembak ini, dari bola yang terbesar, bola sepak bola, sampai ke buah seri, ditembak, kena. Ketika disuruh berdiri situ, taruh bola di atas kepalanya, mau ditembak,
Tidak ada yang berani. Kenapa tidak berani? Keyakinan itu yang belum mantap. Semua orang percaya di kubur itu ada alam barzah namanya. Ada penyiksaan, juga ada kenikmatan. Semua orang percaya, mengakui. Tapi karena keyakinan belum bulat, dia tak mampu untuk beramal seperti itu. Ini masalahnya, Pak. Tidak mampu beramal. Kenapa orang tidak sanggup datang ke masjid? Padahal Allah janjikan, siapa yang sholat subuh berjamaah, dia dalam lindungan Allah. Fizimatillah, dalam lindungan Allah, dalam jaminan Allah. Kalau Allah yang sudah jamin, siapa yang mau ganggu? Allah yang jamin, Allah yang lindungi. Siapa yang bisa mengganggu? Orang yang dalam jaminan Allah, dalam lindungan Allah, siapa yang akan berani mengganggu? Tapi siapa yang datang? Sholat sunnah saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berapa gaji kalian semua? Seberapa banyak gaji kita? Adakah sebanyak dunia dan seisinya? Tapi siapa yang datang? Tapi coba kita katakan, ini ada mungkin 80 lah ini. 80 ya? 35 nih. Oh, 35. Ya, 35 nih. Orangnya kita hitung sahnya 3 orang 35. Lebih serasa nih. Ini 20 ada saya 40-an lah. 40 nih. 40. 1 2 3 4 5. Berapa belakang? Ya. Coba taruh setiap ukuran satu orang taruh uang 50, 40 lembar. Di sini 40 lembar 50. Di sini 40 lembar. Sini 40 lembar. Tapi bilang sama satu orang saja, jangan banyak-banyak. Di situ ada uang 50 di depan tempat sujud. Kira-kira datang enggak orang? Datang enggak orang kira-kira, Pak? Datang enggak orang? Ditaruh uang 50, 40 lembar di depan nih, setiap tempat sujud kita ditaruh 50 lembar atau 40 lembar. Datang enggak? Datang. Kenapa datang? Kan cuma satu yang dikasih tahu. Kenapa datang? Itu lain ceritanya Pak Ustadz. Itu kan piti masuk. Itu masalahnya. Ini kan sudah dikasih tahu. Hayya 'alas shalah. Semua dikasih tahu. Hayya 'alal falah. Kalau kalian sholat, kalian akan sukses, kalian menang. Kada dikasih tahu. Ngapa ndak mau datang? Itu ndak nampak barangnya. Itu dia. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Ya. Ndak nampak barangnya, Pak. Maka orang-orang yang punya keyakinan terhujan dalam hatinya itu amalnya luar biasa sampai ke langit. Karena Allah dia beramal. Ini kita mau korban. Ya, mau korban itu juga mau membeli tanah. Ya. Kalau terhujan dalam hatinya, mereka yang punya kemampuan akan berebut-rebut. Selagi orang beribadah terus mengalir. Karena harta itu kata Nabi, yang dimakan, yang dipakai, yang diinfakkan, yang di bank, alun tahu. Sedang metong piti di bank, mati. Siapa punya ratu tuh? Bukan kita, ahli waris. Ya, ini dia. Dia akan berlomba-lomba dalam amal. Amal-amal dia maksimalkan. Dalam yang wajib dia maksimalkan, dalam yang sunnah pun dia kejar. Bukan hanya sebatas yang wajib, tapi dia doyan dalam beramal. Amalnya karena Allah akan sampai ke langit. Tu'ti ukulaha, dia akan mendatangkan buah. Pohon kalau dia uratnya itu bagus, pokoknya bagus, dia akan rindang.
Dia akan rindang, memberikan manfaat kepada manusia, tempat berteduh, tempat berlindung. Bukan hanya tempat berteduh, bukan hanya tempat berlindung, tapi mendatangkan buah. Mendatangkan buah, itulah akhlak yang luar biasa. Akhlak yang luar biasa. Ya. Nabi katakan, al-muslim man saliman nasu min lisani wa yadihi. Orang muslim, orang yang memberikan keselamatan, memberikan kedamaian. Orang muslim adalah orang yang selamat manusia yang lain dari lisannya, dari tangannya. Ini buah daripada apa? Keyakinan yang baik. Kenapa? Karena nanti di akhirat setiap perbuatan akan dikisos, akan dibalas. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nanti di akhirat akan disempurnakan upah-upah dari perbuatan kita di dunia ini. Sebesar apapun perbuatan akan diganti, akan dibayar. Sebesar apapun kezaliman akan diterima balasan besok di akhirat. Al-muslim man saliman nasu min lisani wa yadi. Adakah orang muslim yang menyakiti dengan lidah? Apakah kita tidak malu berbicara kasar kepada orang? Apakah kita muslim ketika berbicara kepada ayah bunda kita, masya Allah, tidak punya adab, tidak punya akhlak? Ya. Apakah mengaku muslim tidak malu kita mengaku muslim? Sebagai suami kita bicara kepada istri, ya, dengan bahasa kasar, dengan perbuatan kasar, bahkan menampar. Apakah kita tidak malu mengaku sebagai muslim? Ini dia. Muslim memberikan keselamatan. Bukan hanya memberikan keselamatan, bahkan dia menyelamatkan manusia. Berkeinginan menyelamatkan manusia. Tengoklah para sahabat, kenapa hartanya habis? Tengoklah Khadijah dan Naha, kenapa hartanya habis? Untuk menyelamatkan manusia. Untuk menyelamatkan manusia, hartanya habis, dirinya dihina, dicaci dan segala macam. Padahal mereka adalah orang yang mulia. Al-mu'min, orang yang dikatakan beriman. Kata Nabi, siapa dia? Man aminahun nas. Orang yang memberikan rasa aman. Kepada siapa? Kepada orang lain. Hartanya, dirinya, bahkan darahnya. Apakah kita tidak malu mengakui sebagai orang mukmin ketika kita menyakiti orang lain? Tidak malu kita. Dia punya akhlak yang baik. Ya. Maka dikatakan kepada Abu Zar, ya Abu Zar, iza tabakhta markatan fa'aksir ma'aha. Wahai Abu Zar, kalau kau nak masak, banyakkan kuahnya, bagi-bagi tetangga. Bagi-bagi tetangga. Jangan makan surang aja. Jangan Mansur, tahu Mansur? Makan surang. Bali durian 20 kulitnya lempar ke sebelah. Baunya panuah kampuang. Satu biji pun tak sampai ke tetangga. Kalau kau nak masak, banyakkan kuahnya, bagi-bagi, rasakan orang sebelah. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, kata Nabi. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sahabat heran bingung, manhum ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah? Kata Nabi, orang yang tak aman tetangganya karena ulahnya. Ya. Mengecek berbicara tuh pikir dulu. Ini kita punya tetangga. Sakit enggak tetangga? Jalan kita ini gimana? Ya.
Maka ini adalah bagian tuti ukulaha. Dia akan mendatangkan buah, mendatangkan hasil dalam bentuk akhlak yang berikan kenyamanan kepada seluruh manusia. Bukan hanya selamat, tapi menyelamatkan orang lain. Kapan itu? Itulah ketika kalimah itu terhujam dalam dirinya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah dia. Nabi katakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus dalam rangka memperbaiki akhlak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah kajian kita. Bagaimana Allah gambarkan kalimat thayyibah itu bila terhunjam ke dalam hati, dia akan punya keyakinan yang kuat, punya amal yang banyak, bahkan mendatangkan manfaat, bahkan menyelamatkan orang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.